Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kesehatan dan kesempatan kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul kembali di majelis ini untuk melanjutkan kajian kita sebagaimana biasa. Salawat dan salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan dengan banyaknya kita bersolawat kepada beliau, kita ini merupakan salah satu di antara umatnya yang mendapatkan syafaat di hari akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati tuan-tuan guru, para ustadz, ustazah, jamaah, bapak ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, malam hari ini kita bertemu kembali melanjutkan kajian kita, yaitu kajian tauhid dengan membaca kitab Aqidatun Najin, yang pada pertemuan terakhir kita membahas tentang kejelekan orang-orang yang mengajarkan akidah yang menyimpang, ya. Orang yang mengajarkan semisal Allah bersemayam di atas arasy, orang yang mengajarkan semisal Allah punya tangan, punya kaki, punya mata, punya telinga, punya wajah dan lain sebagainya, dikatakan oleh penyusun kitab, ya, mereka lebih jelek atau lebih buruk daripada Dajjal. Ya, itu pembahasan kita yang terakhir. Sekarang kita masuk pembahasan yang baru dan kata musannif. Ya, ada di situ. Itu kan? Iya, iya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya mujibas sa'ilin. Dan kata musannif. Musannif di situ ya bukan Syekh Daud Ismail Al-Fatani, tapi musannif di situ adalah Al-Imam As-Sanusi. Ya, jadi berkata musannif. Siapa musannif itu? Musannif itu adalah Al-Imam, ya, siapa tadi? Ya, Al-Imam As-Sanusi yang menyusun kitab Matan Ummul Barahin. Karena ini adalah syarah daripada kitab Matan Ummul Barahin. Dan kata musannif syar'an, pada matan kitab As-Sanusi dikatakan wa yajibu syar'an ayya'rifa, gitu ya. Ya, wajibu syar'an, wajib secara syara'. Nah, berkata musannif dengan isyarat syar'an, artinya wajib mengenal Allah dan Rasul itu dengan sebab syara', karena dibinakan atas bahwa sekalian hukum itu sabit dengan sebab, sabit atau tetap dengan sebab syarak, tetapi syaratnya ada akal. Di dalam kitab Matan As-Sanusi
Ya, ada ibarat atau lafaz yang berbunyi wayajibu syar'an. Ya, itu mengindikasikan bahwasanya wajib itu secara syarak. Karena kita tahu wajib itu ada dua macam. Ada wajib i'tiqadi, ada wajib syarak. Ya, wajib i'tiqadi dan wajib syarak. Masing-masing dari salah satu dari keduanya memiliki perbedaan dari dampak hukum. Kurang apa ya? Nah. Tes 1. Nah, ini baru sodok. Ya, kita ulang sedikit. Dan kata musannif. Musannif di situ siapa tadi? Al-Imam As-Sanusi, penyusun kitab Matal Ummul Barahin. Karena kitab Aqidatun Najin ini merupakan syarah daripada kitab yang Ummul Barahin yang disusun oleh Al-Imam As-Sanusi. Nah, di dalam kitab Ummul Barahin dikatakan ada lafaz yang berbunyi wayajibu syar'an. Ya, jadi wajibnya secara syarak. Apa maksudnya? Sebagaimana yang pernah saya jelaskan, mungkin pada kitab ini juga kalau tak salah, itu di halaman ke-11, wayajibu ala kulli mukallafin syar'an. Kan gitu dia ibaratnya. Ya, syarak di situ maksudnya ya hukum syariat. Jadi wajib bagi setiap mukallaf secara syarak. Itu mengindikasikan bahwasanya wajib itu terbagi kepada dua macam. Ada wajib secara i'tiqadi, ada wajib secara syarak. Yang mana dampak hukumnya tentu berbeda. Wajib secara i'tiqadi berarti wajib dilakukan. Siapa tidak melakukan maka dihukumi kafir. Ya, itu wajib secara i'tiqadi. Dampak hukumnya berbeda. Tapi ketika dikatakan wajib secara syarak, wajibnya ya berarti wajib syarak. Yang sebagaimana kita ketahui hukum terbagi kepada tiga. Ada hukum syarak, ya, ada hukum syarak, ada hukum, ya, hukum akal, ada hukum adat. Tiga, hukum syarak, hukum akal, hukum adat. Nah, hukum syarak terbagi kepada dua. Ada namanya hukum taklifi, ada namanya hukum wada'i. Hukum taklifi itu apa? Hukum yang 5 itulah. Wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Ya, jadi namanya hukum taklifi. Biasa kalau kita ditanya tentang hukum sesuatu, pasti kembalinya kepada hukum taklifi yang 5. Ustadz, apa hukum kencing berdiri misalnya? Pasti jawabannya kembali kepada hukum yang 5. Hukumnya adalah makruh. Apa hukum minum berdiri? Hukumnya adalah makruh. Makruh itu termasuk daripada hukum taklifi yang 5. Ya, wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Bid'ah tak termasuk hukum. Jelas itu ya? Kalau ada yang memasukkan bid'ah sebagai hukum, suruh mengaji lagi dia. Ya, apa hukum maulid Nabi? Bid'ah. Yang ditanyakan hukum, harusnya apa hukum maulid? Kembali kepada hukum yang 5, salah satu hukum yang 5. Kalau tak wajib, sunnah. Kalau tak sunnah, mubah. Kalau tak mubah, haram. Kalau tak haram, makruh. Karena hukum. Pasti kalau ditanya hukum, kembali kepada hukum yang 5. Apa Ustaz hukum bersalam-salaman setelah selepas sholat? Bid'ah. Nah, itu tak mengaji dia itu. Ya, bid'ah tak termasuk hukum, jelas. Hukum cuma ada 5. Ya, 5 saja.
Kemudian ada sah batal, itu masuk kepada hukum wada'i. Ya, jadi hukum wada'i ada syarat, ada mani'. Contoh gini, sholat 5 waktu, hukumnya adalah wajib. Ya, wajib itu hukum apa tadi? Taklifi. Ya, namun ketika wanita datang haid, maka tak wajib lagi dia sholat. Berarti haid sebagai penghalang dari pelaksanaan ibadah sholatnya. Nah, itu namanya mani', penghalang. Penghalang itu termasuk daripada hukum wada'i. Jadi kan tadi hukum ada 3. Hukum syara, hukum akal, hukum adat. Nah, hukum syara terbagi 2. Hukum taklifi 1. Ya, kedua hukum wada'i. Hukum taklifi itulah hukum yang 5. Ya. Contoh begini, salat hukumnya wajib. Nah, wajib itu hukum apa? Taklifi. Dan syarat salat adalah menghadap kiblat. Nah, syarat mani' itu termasuk hukum wada'i. Kan gitu kan? Hukum salat 5 waktu adalah wajib. Itu hukum taklifi. Adapun syarat sah salat menghadap kiblat. Jadi menghadap kiblat sebagai syarat sahnya salat. Maka syarat itu termasuk hukum wada'i. Jadi hukum taklifi tak lepas dari hukum wada'i secara umum. Yang jelas bid'ah tidak masuk kepada hukum syara', tidak termasuk kepada hukum taklifi, maupun tidak masuk kepada hukum wada'i. Nah, jadi kita harus cerdas kalau ditanya orang kan, Ustadz, apa hukum ini? Ya, hukum tahlilan. Harusnya kan kembali kepada hukum yang 5. Oh, hukum tahlilan tak pernah dikojokan Nabi, maka itu hukumnya bid'ah. Dari mana pula bid'ah masuk kepada hukum? Ya, suruh mereka mengaji balik. Ya, supaya betul-betul faham. Ya, makanya fikih itu harus menguasai juga usul fikih. Ya, di dalam kitab Syarah Al-Waraqat disebutkan bahwasanya karya Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli, orang yang paham pun fikih, kalau tak menguasai fikih, maka itu goyang, ya, tak kokoh pondasinya. Jadi kalau diumpamakan sebuah pohon, batang pohon itu fikih, akarnya pohon itu usul fikih, adapun cabang-cabang pohon adalah qawaidul fikih. Nah, jadi 3 dia, usul fikih, kemudian poin fikih. Nah, itu dia. Maka semisalnya begini, ya. Apa hukum memperingati ulang tahun? Ya, hukumnya haram. Ya, tiup lilin haram. Tidak begitu. Ya, Nabi SAW, ya, beliau berpuasa hari Senin dan Kamis. Kemudian ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, kenapa engkau puasa hari Senin?" Ya, "Hazal yaum waladtu fihi," kata Nabi. Hari Senin adalah hari di mana aku dilahirkan. Jadi Nabi memperingati hari kelahirannya dengan berpuasa. Dengan berpuasa. Berarti intinya memperingati hari kelahiran, hukum asalnya adalah boleh. Makanya ada kaidah usul fikih. Hukum asal segala sesuatu hukumnya adalah mubah. Ya, selama tidak ditemukan dalil yang mengharamkannya. Ya, ada rupanya dalil hadis Nabi memperingati Maulid Nabi. Ya, nggak ada ditemukan dalil secara sharih yang melarang memperingati Maulid Nabi. Jangan kalian memperingati Maulid Nabi, Maulidku. Nggak ada Nabi mengatakan seperti itu. Selama tidak terdapat dalil yang melarang, maka hukumnya adalah mubah, boleh. Ya, itu kaidah dalam usul fikih. Jadi Nabi SAW sendiri memperingati hari ulang tahunnya dengan cara berpuasa. Makanya disebut di dalam kitab Haulal Ihtifal bi Zikri Maulidin Nabi Syarif, karya Al-Allama Al-Muhaddis Profesor Dr. Abuya As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani rahimahullah, ulama Mekah, ahli hadis, ya, termasuk wali min auliya illahi ta'ala. Beliau berkata dalam kitab beliau,
masalah memperingati hari kelahiran, hari milad, ulang tahun, itu termasuk ke dalam masalah ijtihadiyah. Ya, masalah ijtihadiyah, bukan masalah usul, bukan masalah akidah, tapi masalah ijtihadiyah. Artinya apa? Ya, yang membuka ruang yang namanya khilafiyah, perbedaan pendapat. Maka beliau mengatakan, hukum asal segala sesuatu, hukum asalnya adalah mubah selama tidak ada dalil yang melarang. Nah, kita melihat tidak ditemukan dalil secara sharih melarang maulid Nabi. Bentar lagi kan maulid Nabi kan? Ya, cocok ini ceramah maulid ini. Nah, simpan aja lah nanti aja ya. Nah, saya kan nanti mau ngisi maulid. Tanggal berapa Ustaz itu? Lupa pula, Pak. Ya? Nah, di dekat masjid Syekh Zain. Nah, nanti aja lah bahasannya. Ya, baik, biar banyak kita baca nih. Intinya maulid boleh. Kalau ada yang mengatakan bid'ah, suruh dia mengaji balik. Ya, kenapa bid'ah tidak termasuk hukum? Ya, tidak termasuk hukum syara. Apa hukum maulid? Yang ditanyakan apa? Hukum. Harusnya kembali kepada hukum taklifi yang 5, salah satunya. Ya, bid'ah nggak ada di situ. Jadi pandai-pandaian orang tua aja. Jadi di sini maksudnya gini. Kan di dalam Matan As-Sanusi dikatakan wajibu ala kulli mukallafin syar'an. Wajib bagi tiap-tiap mukallaf secara syara'. Ya, maksudnya wajibnya wajib syara'. Kalaupun tak dijalaninya, dia tidak sampai kafir. Karena definisi wajib dalam hukum syara' itu dikerjakan dia berpahala, ditinggalkan ya berdosa. Itu definisi wajib dalam hukum syara'. Jadi wajibu ala kulli mukallafin syar'an. Wajib bagi tiap-tiap mukallaf, wajibnya wajib syara'. Artinya apa? Kalau dikojokan dia berpahala. Kalau ditinggalkan dia berdosa, tidak sampai kafir. Jadi maksud syar'an di situ menegaskan beliau, wajib di situ wajibnya wajib syara'. Supaya yang membaca kitab beliau itu tidak salah paham. Sebab wajib itu ada 2. Ada wajib i'tiqadi, ada wajib syara'. Kalau wajib i'tiqadi tak dilakukannya dia kafir. Ya, dampak hukumnya. Tapi kalau wajib syara' tidak dilakukannya, tidak dia sampai kafir. Itu bedanya. Ya, makanya langsung ditegaskan syar'an gitu. Ya, supaya nggak bingung kita. Baik. Khilaf bagi Maturidiyah yang berkata mereka itu dengan bahwa wajib ma'rifatullah itu sabit, tetap dengan akal, karena wadihnya ya di situ apa itu? Ya, karena wadihnya kan? Ya, karena wadihnya bersalahan yang lain daripada ma'rifah, daripada sekalian hukum, maka yaitu sabit dengan syara'. Kalau menurut Asy'ariyah, semua hukum itu, baik hukum yang berhubungan dengan ma'rifatullah, hukum akidah, ataupun hukum furu', itu ditetapkan oleh syara'. Ya, ingat ini pendapat siapa? Asy'ariyah, pengikut-pengikutnya Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, disebut dengan Asy'ariyah atau Asy'ariyah, bahwa hukum-hukum semuanya, baik hukum yang berkaitan dengan ma'rifatullah atau hukum-hukum yang berkaitan dengan masalah furu', masalah sholat, ya, puasa, itu furu', fikih, semuanya ditetapkan oleh syara', ya, ditetapkan oleh syara'. Ini pendapat siapa? Asy'ariyah. Kalau pendapat Maturidiyah, ya, itu disebut di dalam kitab itu dikatakan, ya, berbeda bagi Maturidiyah yang berkata mereka itu dengan bahwa wajib, ya, wajib hukum ma'rifatullah itu ditetapkan dengan akal. Kalau hukum furu' ditetapkan dengan syara'. Nah, itu pendapatnya Maturidiyah, ya, agak dirinci oleh mereka. Hukum ma'rifatullah, mengenal Allah, ditetapkan dengan hukum akal. Hukum wajib sholat, wajib puasa, ditetapkan dengan syara'. Ini pendapat siapa? Maturidiyah. Kalau Asy'ariyah, ma'rifatullah atau hukum furu' ditetapkan dengan
syara. Maturidiyah ma'rifatullah ditetapkan dengan akal, ya, kemudian furu' ditetapkan dengan syara. Nah, itu dia perbedaannya. Dan bersalahan dengan Mu'tazilah. Nah, ini ngaji tauhid kalau tak menyebut Mu'tazilah kurang afdol. Cuma yang betul-betul Mu'tazilah, jangan yang aswaja dituduh Mu'tazilah. Ya, tak betul itu. Dan bersalahan Mu'tazilah yang berkata mereka itu dengan bahwasanya sekalian hukum itu sabit atau tetap dengan akal, dan syara itu hanya saja datang ia menguatkan baginya. Maka hasil bahwasanya segala mazhab itu 3 mazhab. Yang pertama mazhab Asy'ariyah, yaitu bahwa segala hukum sekalian sabit dengan syara tetapi syaratnya akal. Dan kedua mazhab Maturidiyah, dan yaitu tafsil antara wajib ma'rifah dan antara sekalian hukum yang lain. Dan ketiga mazhab Mu'tazilah, dan yaitu bahwa segala hukum sekalian sabit tetap dengan akal karena dibinakan atas, ya, atas apa kalau di apa tuh? Mengelok dan keji, ya, yang akli keduanya. Oh ya, gini maksudnya. Kalau Mu'tazilah yang menetapkan semua hukum itu bukan syara tapi akal. Ya, jadi untuk menentukan wajib, sunnah, ya, mubah itu bukan syara, bukan syariat. Seperti wajib sholat. Kalau kita kan sholat hukumnya wajib enggak? Wajib. Dari mana dalil wajibnya? Dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa aqimus shalah wa atuz zakah." Wa aqimu itu fi'il amr, ya. Al aslul amri lil wujubi. Asal dari fi'il amr itu menunjukkan makna wajib. Itu kaidah usul fikih. Selama tidak terdapat korinah-korinahnya. Nah, jadi berarti kita menetapkan sholat itu hukumnya wajib. Mu'tazilah juga menetapkan sholat 5 waktu itu hukumnya wajib. Tak ada yang bedanya secara sepintas. Cuma kalau kita teliti perbedaan kita dengan Mu'tazilah, Asy'ariyah dengan Mu'tazilah, memang sepintas tak ada beda. Menurut Asy'ariyah sholat 5 waktu wajib. Wajib. Menurut Mu'tazilah sholat 5 waktu wajib. Wajib juga. Lantas apa bedanya Ustaz? Sama-sama berkeyakinan sholat itu hukumnya wajib. Ada bedanya. Kalau Asy'ariyah menetapkan wajib sholat itu dengan hukum syara, yaitu Al-Quran dan sunnah. Ya, Al-Qurannya mana? Wa aqimus sholat wa atuz zakah tadi. Ya, berarti dengan syara. Kalau Mu'tazilah menetapkan hukum semisal wajib sholat, hukumnya adalah wajib, sholat hukumnya adalah wajib, bukan dengan dalil Al-Quran, tapi dengan akal. Menurut mereka bagaimana menentukan wajib? Kalau sekiranya perbuatan itu dilakukan orang-orang memujinya, dan bila mana perbuatan itu ditinggalkan orang-orang mencelanya, itu memiliki makna wajib. Nah, itu nggak pakai hukum syara dia, ya, tapi pakai hukum akal. Nah, itu bedanya kita Asy'ariyah dengan Mu'tazilah. Nah, jadi kalau menurut kita puasa Ramadan wajib, menurut Asy'ariyah wajib. Apa yang mewajibkannya? Hukum syara, dalil Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Itu kita. Tapi kalau Mu'tazilah, ya, kalau ada orang berpuasa dipuji orang lah dia. Kalau ada orang tak berpuasa dihina orang lah dia. Berarti itu hukumnya wajib. Jadi menentukan wajib itu tidak dalil Al-Quran sunnah, tapi pakai akal. Yang makanya di situ mengelok dan mengkeji yang akli. Itu maksudnya. Ya, itu maksudnya itu tadi. Penilaian sesuatu itu wajib sunnah berdasarkan keelokan. Kalau baik menurut pandangan orang, dan ketika ditinggalkan itu dicela orang, maka dia wajib. Nah, kalau dilakukan dia dipuji orang, dielok orang, kan gitu. Dan ditinggalkan dia tidak dikeji orang, kan tapi begitu bahasanya kan? Maka itu hukumnya adalah apa? Wajib. Ya, coba. Ya. Kalau wajib dikojokan dielok orang dia.
ditinggalkan, dikeji orang dia. Bahasa kitab, berarti itu wajib. Kalau dikojokan, dielok orang dia. Ditinggalkan, tidak dikeji orang dia. Sunnah. Kan? Gitu. Tak pakai syarak dia. Ya, tapi pakai apa? Hukum akal. Sepintas lalu memang ya sama kita nih. Ya, Asy'ariyah dengan Mu'tazilah. Mereka juga mengatakan sholat 5 waktu wajib, puasa Ramadan juga wajib sepintas lalu. Ya, tapi kalau kita perhatikan dengan seksama, kalau kata anak kuliah, ya kita perhatikan secara komprehensif, kan gitu ya. Kita akan menemukan perbedaan yang signifikan, kan gitu kan kalau bahasa-bahasa anak kuliah. Ya, perbedaan yang jelas. Ya, di mana perbedaannya dalam penetapan hukum itu? Ya, kalau Asy'ariyah menetapkan hukum ma'rifah dan menetapkan hukum hukum furu', wajib sholat, wajib puasa ditetapkan dengan syarak. Ya. Allah bersifat wujud. Itu berhubungan dengan hukum ma'rifah tidak? Apa dalilnya sifat wujud? Innani anallah la ilaha illa ana fa'budu. Nih, Allah Ta'ala berfirman seperti itu. Allah bersifat qidam baqa. Mana dalilnya di dalam Al-Quran? Al-awwalu wal akhiru waz zahiru wal batinu. Kan ada ayatnya. Tetap dengan syarak, enggak meninggalkan syarak. Ya. Allah bersifat mukhalafatul lil hawadis. Apa dalilnya dari Al-Quran? Laisa kamislihi syai' wa huwas sami'ul basir. Asy'ariyah tidak meninggalkan tidak meninggalkan syarak. Mu'tazilah tidak pakai. Adapun Al-Quran dan Sunnah atau syarak, hukum syarak itu sebagai menguatkan aja dia. Artinya kalaupun tak ada Nabi diutus, hukum itu tetap bisa berlaku. Kalau Asy'ariyah tidak begitu. Kalau Nabi tak diutus, siapa yang nak membawa syariat? Jelas itu ya. Jadi itu perbedaannya ya, jelas antara Asy'ariyah dengan Mu'tazilah. Sepintas sama, sholat wajib, puasa Ramadan wajib. Tapi kalau diperhatikan dengan seksama, ya kita menemukan perbedaan yang cukup mencolok ya di dalam menetapkan hukum itu. Ya, Asy'ariyah dengan syarak, Mu'tazilah dengan akal. Maka kesimpulannya kata penyusun kitab ini ada 3 kelompok. Asy'ariyah mengatakan bahwa semua hukum sama ada dia hukum yang berhubung ia dengan ma'rifah, sama ada dia yang berhukum dengan hukum furu', maka ditetapkan dengan syarak. Ya, kelompok kedua, kelompok Maturidiyah. Ya, Maturidiyah, pengikut Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Ya, masih ahlu sunnah juga nih kan? Iza utliqa ahlu sunnah wal jamaah fal muradu bihi al-asy'ariyah wal Maturidiyah. Apabila disebut ahlu sunnah wal jamaah, maka yang dimaksud adalah pengikut Al-Imam Asy'ari dan Al-Imam Al-Maturidi, Asy'ariyah atau Maturidiyah. Jadi representasi daripada ahlu sunnah wal jamaah itu diwakilkan oleh 2 kelompok ini, Asy'ariyah maupun Maturidiyah. Nah, menurut Maturidiyah, mereka mentafsil, merinci. Hukum ma'rifatullah ditetapkan dengan akal. Ya, hukum furu' ditetapkan dengan syariat. Itu Maturidi. Kalau Asy'ariyah, ma'rifah maupun furu' yang menetapkan adalah syarak. Yang lebih aneh pendapat Mu'tazilah. Ya, apa kata mereka? Hukum ma'rifah maupun hukum furu' ditetapkan ia dengan akal. Adapun syarak sebagai penguat sahaja. Kalaupun tak ada syarak, tak ada hukum syarak, Nabi tak diutus, tak ada Al-Quran, tak ada sunnah, ya hadis, maka hukum tetap berlaku. Karena pakai akal mereka. Nah, itu dia. Itu lebih aneh lagi. Dan pendapat yang benar, ya, yang sahih daripada ketiga pendapat ini, ya, dikatakan bahwa segala mazhab itu 3 mazhab. Yang pertama mazhab Asy'ariyah, ya, sampai seterusnya tadi adalah pendapat Asy'ariyah, ya. Pendapat yang muktamad, pendapat yang kuat adalah pendapat Asy'ariyah, bahwasanya hukum syarak ataupun ma'rifah ditetapkan dengan syarak, ya. Hukum ma'rifah atau hukum furu' ditetapkan dengan syarak.
Ya, paham itu ya? Kitab Aqidatun Najmi tak sesulit Sirajul Huda. Ya, Sirajul Huda itu juga syarah Ummul Barohin. Ini juga syarah Ummul Barohin, tapi tak sejelimet kitab Sirajul Huda. Tipis tapi sakti. Ya, ini pun hebat juga. Intinya mengajilah yang bagus. Yang tak bagus tak mengaji.